Ada sekitar 900 bangunan total di Pulau D yang disegel. Itu artinya nilainya hampir 1 triliun kalau tidak salah. Karena per bangunan itu dijual 11 sampai 18 miliar rupiah. Pak Inas mengatakan ini akal-akalan. Mengapa akal-akalan? Sementara menyalahi hukum yaitu dengan tidak memiliki IMB 900 bangunan itu. Iya, kalau kita lihat secara politiknya aja, bahwa saya 2 kali mendengar Anies mengatakan bahwa hentikan reklamasi. Itu pertama pada saat kampanye. Dari 23 janji kampanye di poin 6 itu Anies mengatakan gitu. Kalau dia jadi gubernur DKI, dia akan hentikan reklamasi. Itu yang pertama. Dan baru kemarin 4 April yang lalu, 4 April masih nggak nyampe 2 bulan yang lalu. 4 April yang lalu. Anies pun masih mengatakan tidak ada di RPJMD DKI, maka harus dihentikan juga ini. Dihentikan juga reklamasi. 2 kali saya dengar. Gitu kan. Tetapi tahu dia segel. Untuk apa disegel sih? Pemahaman kita kalau disegel nanti suatu saat bisa dibuka itu segel. Itu segel. Artinya akan jalan lagi. Betul. Jayu Hari sudah ngomong di Facebook, saya katakan ini akal-akalannya segel. Nanti juga dilanjut, nggak berapa hari kan keluar Pergub 58 2018. Di situ jelas sudah ada namanya koordinasi pengelolaan reklamasi. Artinya akan dikelola ini. Jadi menurut Anda akal-akalan sama dengan pencitraan tadi itu? Karena iya. Pencitraan. Tujuannya bukan lebih dari segar pencitraan. Ini udah ngakalin rakyat gitu loh. Apa tujuannya menurut Anda? Saya kira tujuannya ya sudah jelas lah. Kok siapa ada hengki-pengki nih buntutnya? Antara siapa dan siapa? Antara Aniesnya dengan pengusahaan tidak ada hengki-pengki. Saya lihat itu. Oh, kan ada tujuan di 2019. Oh, langsung lari ke situ. Mari kita dengarkan. To the point aja. To the point. Dari Pak Taufikur Rahman. Ya. Silakan. Pak Taufikur dulu. Saya ingin ke sana dulu karena maaf tadi saya salah sebut Anda sebagai anggota padahal Anda adalah ketua fraksi. Terima kasih. Nah, saya ralat. Anda mengatakan harus diteruskan karena ini good job gitu ya. Padahal ini akal-akalan. Apa komentar Anda? Yang pertama, ini sudah tepat ya. Ini sudah tepat karena kalau kita bicara hukum, memang bangunan yang ada di atas pulau itu nggak ada izinnya semua. Ya, Pak Bestari baru sudah mengatakan itu. Iya kan? Dan kalau itu dulu dilakukan zaman Ahok, sebenarnya justru yang dilakukan zaman Ahok itu yang merupakan pengelabuan publik. Karena seingat saya pada saat zaman Pak Ahok itu ada 200-an bangunan yang disegel, tapi hari ini ada 900-an. Artinya terus bertambah terus walaupun bertambah. Sudah disegel dia masih tambah. Iya. Nah, kita berharap yang kali ini benar-benar serius nyegelnya. Stop dulu semua proses di sana. Kemudian baru kita bicara regulasi yang terkait hal itu, gitu loh. Karena betul memang pada saat kampanye Anies Sandi bilang akan stop reklamasi, dan buktinya kan sekarang memang di stop, reklamasi tidak berlanjut. Nah, tapi terkait pulau yang ada sudah sekarang, bangunan yang sudah ada sekarang, itulah makanya kemudian diterbitkan Badan Koordinasi Badan Koordinasi Reklamasi tadi untuk mengatur pengelolaan reklamasi tadi untuk mengatur. Tinggal nanti kita lihat aja, benar nggak nanti badan pengelola ini kerjanya mengatur reklamasi ini benar-benar punya keberpihakan untuk masyarakat. Kalau bayangan saya sih harusnya di sana lebih banyak untuk pemukiman rakyat miskin, di sana harus lebih banyak ruang terbuka hijau, di sana mesti banyak revitalisasi laut itu sendiri. Karena kalau kita lihat tarik ke belakang lagi di Kepres yang pertama kali dikeluarkan oleh zaman Soeharto, itu judulnya adalah untuk revitalisasi dan rehabilitasi. Nah, kalau sekarang kan rekonstruksi untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan pengembang. Nah, itu yang kita tidak mau ke depan. Oke. Pak Sarif yang sebagai pendukung Pak Anies mengatakan bahwa ini harus dilanjutkan, sementara Pak Inas tadi mengatakan ini urusannya akal-akalan untuk 2019. Ya, orang bisa berpendapat boleh-boleh saja opini ya, tetapi mari kita lihat secara objektif bahwa janji kampanye Anies pada saat pilkada sesungguhnya adalah bukan janji seorang Anies. Catat itu, bukan seorang Anies dan Sandi, tapi adalah janji yang dimintakan banyak pihak. Catat itu. Kelompok nelayan dan lain. Tidak ada kepentingan untuk pemenangan. Itu ada tekanan dari kelompok nelayan supaya membuat komitmen lalu menjadi janji politik. Satu ya. Kedua, bahwa terbitnya Pergub 58 ingin menegaskan bahwa pulau-pulau reklamasi itu ada 2 hal yang harus dilihat. Pertama adalah pulau reklamasi yang sudah jadi dan rencana.
yang Pergub 58 ini yang disebut oleh Pak Inas adalah akal-akalan. Pergub ini mengatur untuk mencari landasan hukum yang sudah ada. Saya meminjam istilah yang digunakan oleh mendiang AM Patwa. Ya, AM Patwa itu sangat dekat dengan warga DKI, politisi GAEK yang banyak memberikan pencerahan kepada kita. Dia mengatakan begini, pulau reklamasi itu sejenis sebuah hubungan gelap, perselingkuhan gelap, sehingga begitu melahirkan pulau tidak ada yang mengakui, tidak ada lagi. Tapi ada itu. Cuman Pak Harto sudah muncul ya karena itu Pak mendiang AM4 mengatakan pulau reklamasi adalah sebuah hubungan gelap. Dia jadi, tetapi tidak ada yang mengakui, regulasi kontroversi terus, ya kan? Sehingga hari ini tanggal 4 yang lalu Pak Gubernur menerbitkan Pergub 58 untuk menegaskan 4 pulau yang sudah terbentuk mari kita kelola dengan cara yang baik, dengan cara supaya mensejahterakan masyarakat. Satu. Kedua, ada payungnya juga tentang raperda zonasi dan tata ruang yang terhambat di kemarin itu ya. Nah, kalau sekarang Pulau D yang isi bangunan seperti itu, kadang-kadang mestinya nalar publik itu membaca gini, di dalam satu bangunan itu kan diatur ada GSB-nya, ada GSC-nya, ada nggak ada gitu. Itu siapa ya yang buat ya? Itu yang dimaksud dengan ada konspirasi hubungan gelap saat itu, yang itu ada sulit dibantah. Ada, terasa. Tahu nggak namanya kira-kira hubungan gelap antara siapa dan siapa? Oh Pak, saya bertanya mendiang Pak nggak jawab dia, nggak jawab waktu itu. Anda tidak merasakan sekarang sebagai anggota dewan? Nggak. Jadi ingin menegaskan bahwa ini adalah komitmen gubernur untuk penegakan aturan. Nah, kalau yang 4 pulau itu dibenahi untuk kepentingan rakyat, mari kita dukung. Pencitraan? Oh enggak, sama sekali tidak pencitraan. Kita break dulu. Kami akan ajak Anda untuk memperdalam apa yang sudah dipikirkan oleh 4 narasumber yang sudah membongkar tentang bagaimana ini good job, lanjutkan Pak Ahok, dan itu akal-akalan dari Pak Anies. Kami akan kembali 2 sisi untuk melihat lebih jauh tentang pernyataan-pernyataan mereka. Sesaat lagi.